Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvia Samaduri, SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luwu. Saya mengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi dengan kode MK KMB 424 dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 6. Evaluasi pembelajaran biologi merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, menganalisis, dan memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran biologi secara komprehensif. Materi yang dikaji dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, hakikat evaluasi pembelajaran biologi, yang kedua, prinsip dan fungsi evaluasi, yang ketiga, taksonomi tujuan pembelajaran biologi, yang keempat, jenis dan model evaluasi, yang kelima, tes objektif, yang keenam, tes diagnostik untuk identifikasi miskonsepsi peserta didik, yang ketujuh, teknik konstruksi alat ukur tes uraian, yang kedelapan, penilaian sikap dan psikomotor, yang kesembilan, penilaian portofolio dan proyek, yang kesepuluh, media evaluasi digital, yang kesebelas, validitas dan reliabilitas, kedua-belas, analisis kualitas butir soal, yang ke-13, pengolahan dan interpretasi nilai, dan yang terakhir, AI dan tren evaluasi di masa depan. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan yang terakhir keterampilan khusus. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis konsep prinsip serta tujuan dari evaluasi pembelajaran biologi sebagai dasar dalam merancang sistem asesmen yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran biologi. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang instrumen evaluasi pembelajaran biologi yang valid, objektif, dan sesuai dengan capaian pembelajaran menggunakan berbagai teknik evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas instrumen dan hasil evaluasi pembelajaran biologi menggunakan teknik analisis yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan pembelajaran dan perbaikan proses pembelajaran. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari referensi utama yaitu dari buku dan referensi kedua dari jurnal yang sudah terakreditasi. Komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, kehadiran dan partisipasi dengan bobot 10%. Tugas atau proyek dalam hal ini sudah termaksud dengan presentasi pada setiap pertemuan yaitu dengan bobot 40%, UTS 20%, dan UAS 30%, dengan total 100%. Pada video pembelajaran ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang mengintegrasikan komponen delivery, interaction, dan assessment. Delivery diwujudkan melalui penyampaian materi secara sistematis, interaction dibangun melalui tanya jawab dan analisis kasus yang melibatkan partisipasi aktif, sedangkan assessment dilakukan melalui asesmen formatif dengan memberikan kuis pada aplikasi Quizizz yang disertai pembahasan hasil sebagai umpan balik. Metode pembelajaran yang digunakan pada sesi ini adalah case method dan tanya jawab. Mahasiswa akan diajak menganalisis suatu kasus sebagai titik awal untuk memahami konsep tes diagnostik dalam mengidentifikasi miskonsepsi peserta didik. Selanjutnya, saya akan menampilkan pelaksanaan pembelajaran pada materi 6, tes diagnostik untuk identifikasi miskonsepsi peserta didik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.
Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah ya. Semoga kita dalam keadaan yang sehat sehingga kita dapat mempelajari materi dengan baik. Oke, untuk itu sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua tingkat untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih ketua tingkat. Sebelum saya lanjut ke materi, saya ingin mengecek kehadiran dari saudara sekalian. Ada yang tidak hadir atau sudah hadir semua? Hadir semua ya, baik. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Oke, kalau sudah siap, saya akan lanjut ke materi. Ada yang masih ingat materi minggu lalu membahas tentang apa? Tes objektif. Oke, baik. Tes objektif, ada yang tahu apa itu tes objektif? Satu orang? Ya, silakan Widya. Tes yang dapat mengukur hasil belajar siswa. Oke, jadi benar ya. Jadi tes objektif itu adalah tes yang dapat mengukur hasil belajar siswa. Ada yang masih ingat tes objektif itu terdiri dari apa semua? Satu orang? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Aldi. Yang ganda, diperlukan, ada syarat dan isian singkat. Oke, jadi tes objektif itu terdiri dari 4 macam soal ya. Ada pilihan ganda, ada tes menjodohkan, uraian singkat dengan tes salah. Nah, dari jawaban tersebut saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Menurut saudara sekalian, apakah jika ada siswa yang menjawab soal dengan benar, apakah kita sebagai calon guru biologi sudah bisa menyimpulkan bahwa siswa itu sudah benar-benar memahami konsep dengan baik atau bagaimana? Tidak. Ada yang bisa memberikan saya jawaban? Kenapa kalian menjawab tidak? Satu orang? Saya iya. Mungkin ibu dia hanya menebak-nebak saja jawabannya. Jadi belum tentu itu jawaban yang benar atau yang salah, dia hanya menebak saja ibu. Iya. Jadi kalau hanya berpatokan pada soal benar dan ini soal yang salah, kita sebagai calon guru biologi tidak bisa mendeteksi miskonsepsi yang terjadi pada siswa itu, ya. Bisa saja jawabannya benar, padahal dia hanya tebak-tebakan, dia kebetulan jawabannya benar. Bisa saja siswa itu jawabannya salah, ternyata dia sudah mengalami miskonsepsi, ya. Nah, menurut kalian apa itu miskonsepsi? Satu orang? Iya, silakan dari sini. Miskonsepsi adalah pemahaman yang salah. Ya, miskonsepsi adalah pemahaman yang salah, ya. Jadi miskonsepsi adalah pemahaman konsep yang keliru yang tidak sesuai dengan kajian ilmiah, ya. Ada yang bisa memberikan contoh miskonsepsi yang terjadi? Ada? Angkat tangan yang bisa memberikan satu contoh miskonsepsi yang pernah dialami. Ya, silakan. Kan biasa kalau macam orang itu ada yang bilang kalau macam minum es itu terkena flu, ternyata dengan minum es itu tidak terkena flu karena flu ini berasal dari virus influenza. Ya, benar sekali ya yang dikatakan bahwa teman kalian ini pernah mengalami miskonsepsi, ya. Yang pertama, dia beranggapan bahwa flu disebabkan karena sering minum air es atau air dingin, ya. Ternyata setelah mempelajari kajian ilmiah, setelah mempelajari materi dengan baik, bahwa ternyata flu ini tidak disebabkan oleh sering minum air dingin, ternyata disebabkan oleh virus. Apa nama virusnya? Influenza. Nah, jadi sebagai calon pendidik yang juga harus mengetahui kiat-kiat atau cara-cara untuk mendeteksi miskonsepsi ini. Ada yang tahu dengan cara apa? Dengan cara apa untuk mendeteksi miskonsepsi? Mungkin dari sini ada yang tahu? Dengan cara? Tes. Iya, dengan cara memberikan tes. Tes apa?
tes diagnostik. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang tes diagnostik untuk mengidentifikasi miskonsepsi peserta didik. Yang di belakang bisa lihat jelas? Bisa. Di samping sana bisa? Bisa. Oke, kalau bisa saya lanjut ya. Nah, jadi perkuliahan kita hari ini tentunya harus mempunyai tujuan ya. Jadi hari ini tujuan kita ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian diagnostik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep miskonsepsi peserta didik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tes diagnostik, dalam hal ini modelnya 3-tier multiple choice, dalam mengidentifikasi miskonsepsi pada pembelajaran biologi. Ya, jadi tujuan yang akan kita capai ada 3. Ya, lanjut. Nah, di sini ada pengertian tes diagnostik, yaitu tes yang dirancang untuk mengidentifikasi kesulitan belajar dan pemahaman peserta didik secara spesifik. Ya, kemudian tujuannya itu untuk mengungkap kelemahan peserta didik agar pembelajaran dapat disesuaikan secara efektif. Nah, saya ada satu pertanyaan. Berdasarkan definisi dan tujuan diagnostik, siapa yang bisa jelaskan kira-kira tujuan diagnostik itu apa? Fungsi tes diagnostik itu apa? Ada yang satu ayat, silakan. Mengetahui tingkat pemahaman siswa. Ya, benar sekali yang dikatakan bahwa fungsi dari tes diagnostik adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang tingkat pemahaman siswa, ya. Nah, kemudian ada karakteristik tes diagnostik. Yang pertama, berfungsi untuk diagnosis, bukan sekedar memberi nilai. Kedua, mengidentifikasi penyebab kesalahan. Yang ketiga, digunakan sebagai dasar remedial. Yang keempat, menggali alasan dibalik jawaban peserta didik. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau tes diagnostik tidak hanya melihat dari benar atau salahnya dari jawaban siswa, tetapi harus mengetahui kira-kira alasan dia memilih jawaban itu apa. Ya. Nah, kemudian definisi miskonsepsi di sini sudah. Kemudian penyebab miskonsepsi pada peserta didik. Jadi seperti faktor pengalaman pribadi, kemudian pengajaran yang kurang tepat, dan informasi yang salah dari lingkungan sekitar. Nah, di sini bisa berikan saya salah satu contoh dari penyebab miskonsepsi, mungkin dari faktor pengalaman pribadi. Ada yang bisa? Dari faktor pengalaman pribadi. Yang di belakang bisa? Ada? Oh iya, silakan. Biasanya kan kalau orang-orang biasa bilang kalau IMS itu bisa bikin ilmu, ternyata itu salah. Karena S itu tidak mengandung kalori. Iya. Jadi harus minum es dengan, karena bisa kalau manis-manis baru itu bisa bikin. Iya, jadi benarnya yang dikatakan bahwa faktor miskonsepsi atau penyebab miskonsepsi dari faktor pengalaman pribadi tadi sudah diberikan contoh bahwa sebelumnya beranggapan bahwa minum air es setelah makan itu dapat menaikkan berat badan. Ya, ternyata setelah memahami materi dengan baik, ternyata tidak seperti itu. Ya, karena air es ini kan 0 kalori, ya, kecuali ditambah dengan pemanis, ditambah dengan sirup, nah itu baru bisa meningkatkan berat badan seperti itu, ya. Nah, kemudian di sini ada karakteristik miskonsepsi. Jadi bentuk-bentuk miskonsepsi umum, misalnya kesalahpahaman konsep ilmiah, salah tafsir informasi, dan penggunaan logika yang tidak tepat. Bisa saja informasinya sudah benar, tetapi kalian yang salah menafsirkan, ya bisa jadi. Nah, makanya sebagai calon guru biologi harus kritis, ya jangan sampai salah tafsir informasi, ya. Kemudian dampak miskonsepsi terhadap proses belajar dapat menghambat pemahaman materi baru dan mengurangi efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Ya. Nah, di sini saya sudah sajikan contoh satu, ya, soal tes diagnostik dalam bentuk 3-tier multiple choice. Nah, di sini ada
soal. Bisa dibacakan satu orang soalnya, mungkin dari sebelah sini. Silakan dibaca soalnya. Banyak video di media sosial menyebutkan bahwa kita tidak boleh minum air es setelah makan karena dapat membekukan lemak makanan di dalam perut sehingga membuat tubuh menjadi gemuk. Menurut ilmu biologi dan kesehatan, pernyataan manakah yang paling tepat? Oke, nah, soalnya seperti itu. Kemudian, jika siswa menjawab option A, silakan dibacakan option A. Video tersebut benar karena air es langsung mengubah lemak makanan menjadi lapisan lemak padat di dalam lambung. Itu optionnya ya. Silakan dibacakan bagian kiri dua alasan. Video. Video tersebut salah karena air es tidak mengandung kalori dan tubuh akan menyesuaikan suhu air hingga mendekati suhu tubuh kurang lebih 37 derajat Celcius sehingga tidak membekukan lemak di dalam lambung. Bagian option kedua, bagian A. Kedua. Lemak makanan akan membeku ketika bercampur dengan air es sehingga sulit dicerna. Kemudian bagian ketiga, silakan. Sangat yakin. Oke. Dari pola jawaban siswa ya yang ada di depan ini, menurut kalian siswa ini sudah paham konsep, mengalami miskonsepsi, atau bahkan tidak paham konsep? Mengalami miskonsepsi. Kenapa bisa mengalami miskonsepsi? Karena jawaban dan alasannya salah, sedangkan pada yang tiga itu tingkat keyakinan dia sangat yakin. Oke, jadi berdasarkan pola jawaban siswa, seorang guru sudah dapat mengidentifikasi ya kira-kira siswa ini paham konsep atau bahkan sudah mengalami miskonsepsi ya berdasarkan jawaban siswa ya. Jadi kalau yang di depan ini adalah kasus siswa yang mengalami miskonsepsi ya. Nah, kemudian ada contoh yang kedua, masih menggunakan tes diagnostik bentuk kritir multiple choice. Silakan dibaca soalnya. Seseorang mengatakan bahwa semua bakteri merupakan organisme yang merugikan karena menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Bagaimana pendapat Anda? Oke, jadi misalnya dia menjawab C, silakan dibacakan option C. Salah karena hanya sebagian bakteri yang bersifat patogen sedangkan banyak bakteri bermanfaat. Oke, itu tadi option yang dia pilih. Silakan dibacakan bagian kedua, bagian alasan. Banyak bakteri berperan dalam fermentasi makanan, pengurangan bahan organik dan membantu mengikat nitrogen di tanah. Oke, menurut kalian dari pola jawaban siswa yang seperti ini, apakah siswa sudah memahami konsep, mengalami miskonsepsi, atau tidak paham materi? Sudah paham konsep. Kenapa sudah paham konsep? Ya. Oke, bagian belakang kenapa tadi? Karena jawabannya benar, alasannya benar, dan jawabannya dia sangat yakin. Oke, jadi berdasarkan contoh dua ya dari soal ini, dari pola jawaban siswa, bisa dikatakan bahwa siswa itu sudah memahami konsep dengan baik ya, karena dia memilih jawaban option benar, alasannya benar, kemudian tingkat keyakinannya sangat yakin ya. Jadi kalau yang pertama tadi contoh kasus dari siswa yang mengalami miskonsepsi, sedangkan yang kedua ini yang sudah memahami miskonsepsi. Oke. Nah, ini adalah interpretasi dari hasil pola jawaban siswa ya. Jika jawaban benar, alasan benar dan yakin, maka ia paham konsep. Kalau option salah, alasan salah, tetapi dia yakin miskonsepsi. Option salah, alasan salah, tidak yakin, tidak paham konsep. Option benar, alasan benar, tetapi tidak yakin, paham konsep, tetapi tidak yakin. Oke, sudah paham? Berdasarkan penjelasan saya dari awal sampai dengan sekarang ini, apakah bisa dipahami? Bisa? Oke.
formatif ya. Jadi silakan dicek di WA grupnya masing-masing. Saya sudah mengirimkan link quizzes ke kalian. Silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 3 menit dalam mengerjakan. Silakan. Oke, waktu pengerjaan soalnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke sesi penilaian ya. Jadi berdasarkan soal yang telah kalian kerjakan, ini hasilnya ya. Jadi ternyata berdasarkan pola jawaban kalian masih ada yang mengalami miskonsepsi. Ya, jadi terindikasi mengalami miskonsepsi dan sebagian besar sudah memahami konsep dengan baik. Ya. Jadi kita bedah dulu untuk soal yang sudah kalian kerjakan tadi. Jadi kita akan mengecek kira-kira di bagian mana ya letak kalian itu mengalami miskonsepsi. Nah, ya bisa dibacakan soal yang pertama, silakan. Fitri ya. Soal yang pertama, tujuan utama penggunaan tes diagnostik dalam pembelajaran adalah. Nah, seharusnya jawaban yang benar adalah B. Silakan dibacakan option B apa? Indah? Identifikasi, miskonsepsi, dan kesulitan belajar peserta didik. Oke, seharusnya jawaban yang benar adalah B. Tetapi berdasarkan pola jawaban kalian, nah, ya, masih ada yang menjawab option A, yaitu menentukan nilai akhir peserta didik. Ya, padahal kalau tes diagnostik kan fungsinya bukan itu, tujuannya bukan untuk menentukan nilai akhir, ya, tetapi untuk mengidentifikasi ya kesulitan belajar peserta didik maupun tingkat pemahaman siswa ya. Kemudian soal nomor 2, silakan dibacakan. Nomor 2. Pada materi fotosintesis, seorang siswa menjawab bahwa tumbuhan memperoleh makanan dari tanah. Meskipun dapat menjawab benar pada soal pilihan ganda, ketika diminta menjelaskan alasannya, ternyata ia masih meyakini bahwa makanan tumbuhan berasal dari tanah. Instrumen yang paling tepat digunakan guru untuk mengidentifikasi kondisi tersebut adalah Ya, menurut kalian jawaban yang benar apa? B. Kenapa jawabannya B? Kenapa jawabannya tes diagnostik? Karena ya, Dia tidak menjawab dengan benar. ya, karena pada soal nomor 2 ini ya, dia dapat menjawab soal dengan benar, tetapi gurunya belum mengetahui tingkat pemahaman siswa ya, hanya dilakukan tes diagnostik. Tetapi ya, dari kalian ini masih ada yang menjawab option D, yaitu tes formatif. Nah, tes formatif itu kan yang baru saja kita lakukan ya. Jadi jawaban yang benar adalah tes diagnostik, bukan tes formatif. Jadi hasil asesmen ini sebagai tindak lanjut ya. Jadi sebagai bahan tindak lanjut untuk guru, untuk dosen ya, untuk memperbaiki pembelajaran pada minggu depan ya, seperti itu. Nah, dari penjelasan saya dari awal sampai dengan dilakukannya asesmen formatif, ada yang masih belum paham terhadap materi hari ini atau sudah paham? Sudah? Bagian sana sudah paham atau belum? Bagian sini paham? Oke. Kalau semuanya sudah paham, saya minta perwakilan 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Silakan berdiri. Jadi tes diagnostik ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran siswa dan juga berfungsi sebagai mengidentifikasi
pemahaman, miskonsepsi, dan kesulitan belajar peserta didik sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran yang tepat. Oke, tepuk tangan untuk Farhan. Sekarang perwakilan dari perempuan menyimpulkan siapa? Oh iya, silakan. Bisa berdiri. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tes diagnostik adalah tes yang dirancang untuk mengidentifikasi kesulitan belajar dan pemahaman secara spesifik. Fungsi dari tes diagnostik yaitu mengidentifikasi penyebab kesalahpahaman atau miskonsepsi, dan penyebabnya yaitu faktor pengalaman pribadi dan informasi yang salah dari orang sekitar. Oke, tepuk tangan. Jadi apa yang sudah teman kalian simpulkan tadi sudah benar, ya, bahwa tes diagnostik itu tidak hanya melihat benar atau salahnya jawaban peserta didik, ya, tetapi juga membantu guru memahami alasan di balik jawaban tersebut sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke? Nah, dari berdasarkan kesimpulan dari teman-teman sekalian, kita cek terlebih dahulu, ya, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini apakah sudah tercapai atau belum. Berdasarkan tujuan kan ada 3, ya. Tujuan yang pertama menjelaskan pengertian tes diagnostik. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Ayo, silakan Dinda. Tes diagnostik yaitu tes yang dirancang untuk mengidentifikasi kesulitan belajar dan pemahaman peserta didik secara spesifik, berfungsi untuk diagnostik bukan sekedar mengidentifikasi. Oke, berarti tujuan pertama kita sudah tercapai, ya. Sekarang kita lanjut ke tujuan kedua, menjelaskan konsep miskonsepsi peserta didik. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa? Pemahaman yang salah, ya. Jadi miskonsepsi merupakan pemahaman yang keliru, ya, yang tadi. Oke, tujuan 2 sudah tercapai. Kemudian kita lihat tujuan yang ketiga, menjelaskan pemanfaatan tes diagnostik trivia multiple choice dalam mengidentifikasi miskonsepsi. Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Ya, untuk mengetahui apakah siswa itu mengalami miskonsepsi atau tidak. Iya. Jadi tujuan yang ketiga juga sudah tercapai, ya. Insya Allah pembelajaran kita pada hari ini bisa dipahami dengan baik, ya, dan bisa bermanfaat di kemudian hari, ya, sebagai apalagi kalian sebagai calon pendidik, ya, jadi harus memahami materi hari ini dengan baik. Kuliahan kita cukup sampai di sini karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai, ya. Untuk itu, sebagai pembelajaran di rumah, cari jurnal yang berkaitan dengan miskonsepsi. Bisa menggunakan jurnal yang sudah saya publikasikan, nanti saya kirimkan linknya di WA Group. Bisa juga menggunakan jurnal-jurnal yang lain, yang penting masih berhubungan dengan miskonsepsi, ya. Jadi itu untuk sebagai referensi tambahan saja. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.